Hai sahabat angka dan data. Setiap negara tentunya memiliki sebuah nama. Di balik nama suatu negara, tersimpan makna yang sangat dalam yang mewakili sejarah, budaya, dan identitas khas suatu negara. Seiring berjalan waktu, beberapa negara di dunia ini tidak terdengar lagi namanya sampai sekarang. Bahkan sepertinya telah bubar. Namun beberapa negara ini ternyata masih ada. Mereka hanya berganti nama. Penggantian nama suatu negara tentu tidak mudah, membutuhkan waktu yang tak singkat dan proses yang begitu panjang. Sahabat angka dan data, inilah 10 negara yang ternyata telah berbondong-bondong mengganti namanya, khususnya di abad modern ini, yaitu memasuki tahun 2000 sampai tahun 2022. Wah, apa ya penyebabnya? Kapan mereka mengganti namanya? Dan apa nama baru negara mereka? Inilah dia. 10. Kampuchea. Penduduk yang hidup di era 90-an pasti masih mengingatkan nama negara Kampuchea yang kini tak terdengar lagi. Ya, Kampuchea adalah nama lama dari negara Kamboja. Kala itu, pada tahun 1993, setelah pengaruh kekuasaan Vietnam runtuh dan monarki dipulihkan, kepala negara Kampuchea memutuskan mengganti nama negara mereka menjadi Kamboja. Nama negara Kamboja ini sebenarnya juga pernah dipakai, hanya saja sempat berganti nama menjadi Republik Khmer dan Kampuchea. Nama Kamboja pun menjadi nama negara baru dan tetap dipakai hingga saat ini. 9. Zaire. Generasi 60-90-an mana suaranya? Pasti masih membekaskan nama negara Zaire. Ya, negara yang terletak di benua Afrika ini juga melakukan perubahan nama, bahkan sebanyak 4 kali. Yang paling terakhir nama negara ini ialah Zaire, yang dipakai sejak tahun 1971 di masa kepemimpinan Presiden Mobutu. Akan tetapi pada tahun 1997, Zaire resmi mengganti nama kembali untuk 4 kali dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Nama yang juga pernah dipakai pada tahun 1965. Kini, nama Zaire menjadi kenangan dan sejarah bagi penduduk di negara ini. 8. Timor Timur. Mendengar nama Timor Timur tentu begitu melekat di hati kita bangsa Indonesia. Ya, karena Timor Timur dulunya pernah menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Nama Timor Timur sendiri dipakai karena wilayahnya terletak di Pulau Timor, di mana bagian barat dari Pulau Timor dikuasai oleh Belanda yang saat ini ialah Kupang Raya, sedangkan bagian timur dari Pulau Timor dikuasai oleh Portugal, yang saat ini ialah Timor Timur itu sendiri. Pada tahun 2002, Provinsi Timor Timur resmi diakui merdeka secara internasional sebagai negara setelah dilakukan referendum kemerdekaan dari Indonesia. Di tahun yang sama pula, Timor Timur merubah namanya menjadi Timor Leste hingga dipakai menjadi nama negara mereka sampai saat ini. 7. Ceylon. Mungkin sebagian sahabat angka dan data masih asing dengan nama negara Ceylon. Ya, Ceylon ini sekarang adalah nama negara Sri Lanka. Perubahan nama Ceylon menjadi Sri Lanka sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1972. Akan tetapi perubahan nama negara ini baru dinyatakan secara resmi pada tahun 2011. 6. Tanjung Verde. Mendengar nama negara Tanjung Verde pasti masih asing kan di telinga sebagian besar sahabat angka dan data. Ya, wajar saja, karena negara ini hanya berbentuk kepulauan kecil yang terletak di ujung barat benua Afrika. Pada tahun 2013, negara ini mengajukan permintaan resmi untuk perubahan nama negaranya. Tentunya dalam sebutan internasional juga ya, atau dalam bahasa Inggris. Negara Tanjung Verde yang secara internasional disebut Cape Verde ini, kini telah berganti nama menjadi Cabo Verde. Pemakaian nama Cabo Verde dari bahasa Portugis asli ini dinilai lebih mewakili identitas Tanjung Verde dan berharap agar nama baru ini memunculkan dampak positif bagi alam dan penduduk di negara Tanjung Verde. 5. Republik Ceko.
Sepertinya tak ada yang berubah kan dari nama negara yang satu ini? Buktinya aja masih kita pakai kok. Akan tetapi sahabat angka dan data sudah tahukah ternyata pada tahun 2016, negara Republik Ceko telah berganti nama loh. Tapi sekali lagi bukan dalam bahasa Indonesia, melainkan dalam sebutan bahasa Inggris atau nama negara secara internasional. Nama negara Republik Ceko yang dalam bahasa Inggris Czech Republic, kini telah berganti nama menjadi Czekia. Hal ini karena nama internasional Republik Ceko sebelumnya sulit dilafalkan dan banyak orang yang salah menyebutnya, seperti menyebutnya Czech atau Česka. Sehingga pemerintah negaranya memutuskan mengganti nama menjadi Czekia agar mudah dilafalkan. Tapi bagi sahabat angka dan data Indonesia, tenang saja, karena nama negara ini dalam bahasa Indonesia masih tetap bisa kita pakai kok, dengan menyebutnya Republik Ceko, atau bisa juga menyebut dengan nama baru yaitu Czekia yang lebih keren. 4. Swaziland. Lama tak terdengar negara Swaziland bak ditelan bumi. Apakah negara ini masih ada? Ya, negara ini masih ada, hanya saja mereka ternyata telah berganti nama. Perubahan nama negara Swaziland menjadi negara Eswatini resmi dilakukan pada tahun 2018 oleh Raja Mswati ketiga. Perubahan nama ini diumumkan saat peringatan 50 tahun terbentuknya negara ini. Nama baru ini sebagai tanda bahwa Swaziland telah terbebas dari peninggalan masa kolonial dan juga agar orang tidak bingung lagi dengan nama negara ini, di mana nama Swaziland hampir menyerupai nama negara Swiss yang dalam bahasa Inggris disebut Switzerland. Swaziland telah menjadi kenangan dan kini berdiri sebagai negara Eswatini. 3. Makedonia. Sebagian sahabat angka dan data sudah tak asingkan dengan negara yang satu ini. Terletak di Eropa Timur pada tahun 2019, Republik Makedonia menjadi sorotan dunia karena memutuskan mengganti namanya menjadi Republik Makedonia Utara. Hal ini karena negara Yunani juga memiliki sebuah wilayah besar dengan nama yang sama yaitu Makedonia. Sehingga banyak penduduk di negara Yunani melakukan aksi protes dan mendesak agar Republik Makedonia segera mengganti nama mereka, karena dilihat dari sejarah, nama Makedonia lebih dulu dipakai oleh Yunani. Setelah hasil negosiasi yang panjang, Republik Makedonia pun mengalah dan mengganti nama mereka menjadi Republik Makedonia Utara. Nama Utara dipakai karena wilayah negara ini terletak di utara dari Makedonia, negara Yunani. 2. Belanda. Wah, siapa yang tak percaya kalau negara Belanda juga kini telah berganti nama? Seperti biasa, bukan nama dalam penyebutan bahasa Indonesia, tapi secara internasional atau bahasa Inggrisnya. Ya, pada tahun 2020, pemerintah Belanda secara resmi mengganti nama negaranya dari Holland menjadi Netherlands. Hal ini bertujuan agar merombak citra negeri kincir angin, di mana nama Holland memberi kesan negatif kepada Belanda sebagai negara yang melegalkan prostitusi dan narkotika. Akan tetapi, nama Belanda masih tetap kita pakai kok dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi yang berubah ialah nama negara Belanda dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris, yaitu dari Holland menjadi Netherlands. 1. Turki. Nama dari negara Turki tentu masih kita ingat karena tetap dipakai sampai saat ini, khususnya dalam penyebutan bahasa Indonesia. Akan tetapi, sudah tahukah sahabat angka dan data bahwa negara Turki telah memutuskan berganti nama juga? Ya, nama negara Turki dalam bahasa Inggris yaitu Turkey, kini telah berubah menjadi Turkiye. Hal ini dilakukan oleh Presiden Erdogan pada Januari 2022. Menurut Erdogan, nama Turkiye lebih mewakili dan mengekspresikan budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa. Jadi dalam bahasa Indonesia masih tetap disebut Turki. Namun jika dalam bahasa Inggris telah berubah menjadi Turkiye, bukan Turkey lagi. Diingat ya sahabat angka dan data, ya kurang lebih mirip dengan Belanda, di mana nama internasionalnya atau bahasa Inggrisnya dari Holland menjadi Netherlands. Sahabat angka dan data, itulah 10 negara yang memutuskan mengganti nama negara mereka di abad modern ini, khususnya dari tahun 90-an hingga 2022. Ada yang karena sejarah, ada yang karena budaya, hingga karena didesak. Bagaimana dengan bangsa kita Indonesia?
Nah, Indonesia ternyata juga pernah berganti nama beberapa kali loh, sahabat angka dan data. Dua nama yang terkenal dan paling membekas ialah Nusantara dan Hindia. Di zaman dahulu Indonesia disebut Nusantara yang diberikan oleh seorang pujangga Majapahit. Lalu ketika zaman penjajahan, Indonesia diberi nama Hindia yang diberikan oleh penjelajah asal Portugis bernama Vasco da Gama karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sahabat angka dan data, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Halo, halo, hai.